moneter dan keuangannya makin berantakan gitu. Apa masalah utama inflasi? Gara-gara inflasi itu nilai uang kita jadi makin rendah. Purchasing power-nya jadi makin rendah. Jadi harusnya dunia ini, jadi kalau pernah belajar makroekonomi ada kurva ISLM, kurva yang menghubungkan antara sektor moneter dengan sektor real. Uang itu harusnya menjadi cerminan. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu an-nuqudu kalmir'ah. Nukut itu kalmir'ah. Nukut itu uang itu harus seperti cermin. Dia harus mencerminkan transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Mungkin masih ingat pelajaran SMA nih, MV sama dengan PT, ya nggak? Jumlah harga dikalikan jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Ketika dia tidak imbang, yang terjadi adalah inflasi yang permanen. Sehingga BI misalnya Bank Sentral dalam hal ini nggak pernah boleh salah mengatur jumlah uang beredar. Makanya dia punya instrumen namanya discount rate, dia punya open market operation, jual beli SBI, dia punya mekanisme giro wajib minimum untuk mengendalikan uang beredar. Karena kalau sampai uang beredar melebihi yang dibutuhkan, dia akan menaikkan harga. Dan kalau harga naik, orang dengan pendapatan yang sama itu makin miskin. Saya misalnya keluarga besar sehari bisa ngabisin 2 kilo beras gitu. Saya keluarga besar, kebetulan 8 bersaudara. Dulu misalkan sekilo beras itu 8.000. Dengan uang 80.000 saya dapat 10 kilo. Buat seminggu lah kira-kira. Sekarang naik 10.000 misalnya. Untuk beli 10 kilo saya harus naikin uang jadi 100.000. Itu kalau seminggu, tinggal dikaliin. Jadi kenaikan harga itu sesuatu yang tidak pernah disukai oleh Islam. Terutama ketika dia disebabkan oleh faktor non-real, non-sektor real. Makanya kalau kita lihat sejarah ekonomi Islam dari zaman Rasulullah SAW, masuk ke Khulafaur Rasyidin, masuk ke Umayyah, Abbasiyah, khasnya Islam itu adalah selalu mendorong agregat supply. Jadi gimana sebuah negara itu GDP-nya besar. Produksi barang dan jasanya harus tinggi. Karena kalau barangnya banyak, tinggal masalah distribusi. Tapi kalau barangnya sedikit, maka harga akan naik. Kalau harga naik, pendapatan kita sama, maka dengan uang yang sama kita beli barang lebih sedikit. Kita makin miskin karena kenaikan harga. Itu bukan sesuatu yang kita sukai. Nah, lanjutan dari Bretton Woods tadi itu, selain krisis yang lebih sering, adalah dunia yang makin tidak stabil. Dulu orang krisis paling finansial atau moneter atau fiskal. Ini sekarang kita ketemu double krisis misalkan. Satu negara mengalami krisis di defisit di fiskal sekaligus punya masalah di nilai tukar misalkan. Dia punya masalah nilai tukar sekaligus punya masalah di sistem finansialnya misalnya. Dan semua itu perkaranya adalah ketika sektor real itu tidak ketemu dengan sektor moneter. Apa urusannya sama kripto? Ketika kripto kemudian jadi mata uang, maka dia menambah jumlah valuasi atas sektor finansial. Kalau tidak ada pergerakan di sektor real, yaitu akan berkontribusi pada kenaikan harga. Jadi dia akan menyebabkan inflasi secara umum, berdampak ke sana. Kecuali kalau aktivitas yang kemudian bisa divaluasi dengan Bitcoin atau yang lain-lain itu kemudian ada sektor jasa, misalkan jasa IT atau jasa apa gitu. NFT tadi itu ada, NFT kan dan kawan-kawan itu kan komoditasnya begitu ya. Alat pertukarannya tadi cryptocurrency. Tapi kalaupun itu besar juga orang mempertanyakan kenapa dia punya value. Apalagi masalahnya kemudian orang beli itu punya value akan merasa worth it ketika dikonversi ke mata uang yang bisa dipakai untuk memupuk kekayaan real.
Sebutlah Ghazali Everyday itu. Kalau dia nggak apa-apain tuh duitnya, nggak dirupiahkan, nggak ada masalah, sok aja. Gitu. Kan cryptocurrency itu kan kesepakatan di antara para orang-orang itu aja kan, tidak pernah dilegitimasi. Gitu. Nah, secara makroekonomi ketika yang kayak begini dibiarkan, sementara kemampuan sektor real menggerakkan perekonomian ini terbatas, kita akan ada di sebuah sistem yang yang susah itu sebuah keniscayaan gitu. Inflasi itu keniscayaan. Hari ini misalnya total GDP dunia itu sekitar 100-an triliun US dollar, 90 sekian lah ya. Itu kan real ekonomi. Coba berapa total financial asset? Hampir 10 kali lipatnya, sekitar 900 triliun US dollar. Jadi nggak imbang. Satu faktor bunga ya, tadi kan bunga itu kan jadi berlipat-lipat. Orang beli rumah nih, orang di Amerika apalagi dia beli rumah. Karena di Amerika tenor bisa sampai 30 tahun, banknya nggak sabar nunggu 30 tahun, dia jual utangnya ke B. B nggak sabar dijual ke C. C nggak sabar jual ke D. Bahkan ada pasar secondary market yang perjualbelikan utang. Barangnya itu doang, rumahnya cuma satu. Tapi surat utangnya muter berkali-kali lipat. Lihat 2008, begitu yang punya rumah nggak bisa bayar cicilan, ambruk satu, efek domino ambruk semua. Makanya Cina tuh misalnya kemarin bank sentralnya serius banget meminta harga properti turun. Ingat kasus Evergrande ya, nanti baca lagi. Evergrande itu satu perusahaan di Cina yang utangnya itu 300 billion US dollar, 4.500 triliun. 2 kali APBD satu perusahaan tuh, utangnya doang. Gara-gara dipaksa oleh bank sentral, kamu udah nggak wajar. Dan Cina itu 1/4 GDP-nya itu sektor properti. Jadi kalau kemudian sektor properti berkontribusi terhadap bubble ini, hancur semua. Karena dia komposisinya signifikan. Nah, cryptocurrency ketika masuk ke sebuah ruang yang dijadikan alat tukar, walaupun itu mungkin disepakati antar mereka, tapi kan pertumbuhannya luar biasa. Hari ini aja orang Indonesia yang main di kripto itu konon udah 9 juta lebih. Baca ininya Bapepti. 10 juta bahkan udah hampir. Sementara yang di saham aja baru setengahnya gitu, baru 6 jutaan. Coba teman-teman bayangkan, kita ngomong komparasi between real sector and financial sector. Orang beli saham itu ada underlying asetnya. Kalau saya beli saham A, dia perusahaan manufaktur, ada pabriknya, ada kantornya. Kalau saya beli perusahaan tambang, tambangnya ada, produksinya ada, dia punya bukti penjualan, real tuh asetnya. Nah, kalau kripto itu apa? Underlying aset. Maka ketika pun jadi komoditi, diposisikan sebagai komoditi juga nggak terlalu jelas. Karena ketika komoditi, saya punya komoditi, namanya Bitcoin. Masyarakat punya komoditi namanya Dogecoin. Atau misalnya mau beli mobil gitu, mau beli Tesla saya, misalkan saya punya Tesla gitu, pakai Bitcoin aja belinya gitu, nggak apa-apa, sama-sama ya, Elon Musk gitu ya, Bitcoin. Terus abis itu emang Bitcoinnya saya keep. Ketika saya mau beli tanah kan nggak bisa, tetap mesti saya konversi lagi ke exchanger, diubah jadi IDN to Bitcoin, IDR ke apa dan seterusnya, Bitcoin to IDR dan seterusnya. Sehingga memang dampaknya serius. Satu itu. Jadi ini bisa berkontribusi terhadap masalah besar, terhadap kesejahteraan manusia. Dan dalam Islam itu punya kenapa di Islam itu mencuri itu makan riba itu dosanya lebih tinggi dari mencuri. Karena kalau mencuri, A nyuri barang, B itu cuma merugikan satu orang. Kalau ada orang menggandakan uang atau orang riba, maka uang jadi berlipat-lipat.
harga naik, yang rugi satu komunitas. Merugikan lebih banyak orang itu lebih tinggi dibanding satu orang. Kedua, Bitcoin itu punya masalah serius kalau menurut saya, ketika memang dia serius jadi komoditi dan seterusnya. Misalkan saya ngebayangin tuh, kemarin lagi rame ya cerita Sambo tuh ya, ada 900 miliar gitu. Itu saya langsung kepikir, itu kenapa nggak taruh di kripto aja ya? Aman kan? Nggak ada gudangnya ya nggak? Bisa dipindah antar negara, antar orang dengan cepat ya nggak? Nggak kena pajak lagi. Memang pajak bisa mendeteksi kayak itu kita. Nggak bisa. Bahaya nggak tuh? Untung Sambo belum sana mikirnya. Dia ubah aja jadi Bitcoin, ya nggak? Maka artinya ini bisa jadi alat money laundering. Artinya ini bisa jadi cara untuk menghindari pajak dan seterusnya. Disimpan di kripto gimana ya, aman. Nggak ada yang bisa ngulik kan, dan seterusnya. Jadi itu keburukan yang kedua. Walaupun terakhir nih karena tinggal 2 menit, walaupun memang kita harus memahami kenapa saya? Apa di sana? Karena teknologi Bitcoin-nya apa sorry? Oke, kamar dulu. Berikut tapi. Tadi ada bos interupsi, dia nggak bisa di. Nah, yang terakhir kita harus paham juga bahwa blockchain itu sesuatu yang bagus dan dia masa depan. Jadi yang harus difikirkan oleh kita adalah kita tidak menolak sesuatu yang baru selama sesuatu yang baru itu baik. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tolak gitu. Jangan kita tolak satu, semuanya kita tolak gitu. Saya kira secara keterbukaan, secara pencatatan, transparansi, akuntabilitas, check and balances, itu sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan. Mungkin tugas kita adalah mengarahkan ke depannya kayak apa dengan kondisi yang ada hari ini. Memanfaatkan blockchain untuk pengembangan wakaf misalnya, saya kebetulan aktivis wakaf atau yang lain, itu sesuatu yang harus kita pikirkan. Nanti detail-detail fatwa dan seterusnya mungkin kita bisa diskusikan ya. Saya cuma mau ngasih gambaran yang lebih makro perspektifnya. Saya kira itu, Mas. Saya kembalikan, monggo. Baik, terima kasih Pak Banu. Keren banget tadi pandangannya, dimulai dari Bretton Woods Agreement ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke perspektif dari Mbak Rifka. Panitia boleh diganti. Sip, kepada Mbak Rifka dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas kesempatannya. Segala puji bagi Allah Tuhan memberikan kita nikmat sehingga kita bisa sama-sama belajar pada malam ini insya Allah. Salam serta salam marilah kita sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Oke, lanjut teman-teman. Tadi kan udah dari perspektif pendapat Pak Banu ya. Selanjutnya kita akan membahas mungkin dari saya lebih ke perspektif syariahnya ya rekan-rekan ya. Oke, bisa di next. Nah, kita akan membahas gimana sih cryptocurrency gitu ya dalam perspektif syariah. Mungkin awalnya saya ingin menjelaskan sedikit kepada teman-teman terkait makosid syariah dan juga muamalah. Nah, jadi hukum-hukum syariah gitu ya, hukum-hukum dalam Islam rekan-rekan itu tujuannya pasti untuk mendatangkan maslahah gitu ya atau kebaikan untuk kita semua. Nah, kebaikan itu apa? Kalau dalam Islam kebaikan itu ada daruriyah, hajiyat, dan tahsiniyat gitu ya. Nah, kalau di ilmu konvennya gitu ya itu ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Nah, ini ada daruriyat, hajiyat, tahsiniyat gitu ya. Nah, kalau daruriyat itu yang mengacu kepada keberlangsungan hidup kita gitu. Tanpa adanya itu kita nggak bisa hidup gitu ya. Nah, daruriyat ini dipecah lagi teman-teman menjadi 5 tujuan syariah gitu ya. Pertama, memelihara agama, ada juga memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan juga harta. Misalnya
kita diperintahkan untuk sholat gitu kan, tujuannya untuk memelihara agama kita. Dan juga misalnya berlakunya kisos gitu ya rekan-rekan, itu juga untuk memelihara jiwa gitu. Dan juga misalnya kita dilarangnya minum homer gitu. Nah itu tujuannya untuk memelihara akal kita. Dan selanjutnya sampai harta, di mana kita dilarang untuk mengambil harta sama muslim gitu ya, dan juga sama manusia dengan cara yang batil. Nah, itu tujuannya untuk memelihara harta. Nah, oke, gimana Bu Amalah? Nah, kalau muamalah itu berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia, juga masyarakat dengan masyarakat gitu. Nah, dalam muamalah rekan-rekan, itu hukumnya semuanya itu boleh gitu ya, kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu. Jadi kaidahnya seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan ibadah gitu ya. Kalau kita beribadah itu harus ada dalilnya dulu. Nah, kalau nggak ada dalilnya itu haram gitu ya. Jadi berkebalikan sama muamalah. Jadi sebenarnya dalam Islam terbuka sangat lebar gitu ya untuk adanya inovasi, teknologi dan lain-lain. Selama tidak menyalahi aturan gitu. Misalnya kita dilarang riba tadi ya, dilarang kalau transaksi, dilarang goror juga gitu ya. Nggak boleh adanya ketidakjelasan yang bisa merugikan masing-masing pihak gitu ya. Jadi emang tujuannya dilarangnya riba, goror, maisir, dan juga doror gitu ya, suatu yang menimbulkan keburukan ya, kerusakan gitu, emang tujuannya untuk mencapai masalah gitu, kebaikan untuk kita semua. Nah, oke, lanjut. Nah, selanjutnya, nah cryptocurrency kan emang belakangan ini emang sangat ngetren ya teman-teman ya. Ini sebenarnya suatu inovasi gitu ya, inovasi. Nah, menurut Bapepti, jadi di Indonesia itu dilarang untuk menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang. Nah, itu karena belum diperbolehkan sama BI gitu ya, dan itu juga dilarang oleh undang-undang, karena menurut undang-undang yang mata uang yang berlaku di Indonesia itu hanya rupiah. Nah, seperti itu kan ya. Nah, jadi di Indonesia diperdagangkan sebagai aset gitu ya. Nah, ini badan pengawasnya itu Bapepti, rekan-rekan. Nah, itu badan pengawas komoditas berjangka, kalau nggak salah seperti itu. Jadi lembaga ini yang mengawasi. Nah, menurut Bapepti itu, jadi komunitas yang tidak berwujud gitu ya, yang menggunakan sistem kriptografi gitu ya, yang menggunakan sistem blockchain gitu ya atas transaksinya. Nah, terus selanjutnya menurut the European Central Bank, jadi cryptocurrency adalah representasi digital gitu ya, bentuk digitalnya suatu mata uang yang bukan dikeluarkan oleh bank sentral. Jadi memang dasarnya bukan dikeluarkan bank sentral manapun gitu ya rekan-rekan. Awalnya ditemukan oleh Satoshi Nakamoto kalau nggak salah ya. Nah, itu kan dia individu dan bersama rekan-rekannya kalau nggak salah, bukan dari lembaga pemerintah. Nah, ini kelebihan dari kripto apa? Jadi kelebihannya itu adalah dia adalah decentralized. Jadinya setiap data itu dimiliki oleh masing-masing pihak. Jadi ketika kita mempunyai platform gitu ya, nah semua datanya terbuka lebar, nggak cuma di satu komputer aja seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada juga irreversible, jadinya ketika kita udah melakukan transaksi itu nggak bisa dibatalkan rekan-rekan gitu. Jadi emang sistemnya sudah otomatis. Nah, ini selanjutnya adalah anonymous gitu ya, tidak yang memilikinya tidak diketahui gitu, tidak ada namanya, datanya gitu ya. Jadi ketika misalnya kita transfer satu cryptocurrency atau misal Bitcoin ke rekan kita gitu, nah itu terlihat di komputer kita terlihat, tetapi itu hanya kode-kode. Jadi kita nggak tahu siapa yang menerima, siapa yang mengirim gitu ya, itu hanya kode-kode. Nah, ini betul banget, setuju banget apa yang dibilang Pak Benu, jadi bisa menimbulkan kemudorotan ya rekan-rekan. Karena itu tadi bisa jadi sarana pencucian uang, misal hasil dari korupsi, dihilangkan jejaknya melalui kripto ini gitu, seperti itu. Jadi ini juga sangat bahaya gitu ya. Nah, tapi emang ada kelebihannya kripto ini, dia ada transparan, terus efisien, dan juga bisa otomatis gitu ya sistemnya. Dan juga mungkin tadi datanya kan di banyak
banyak komputer ya. Jadi ketika satu komputer rusak itu nggak mempengaruhi, nggak ada juga fraud gitu ya, karena transparan tadi, akuntabilitas gitu. Oke, selanjutnya. Nah, gimana kripto sebagai currency tadi mungkin saya udah singgung juga ya. Jadi secara umum kalau dalam syarat sebagai mata uang gitu ya, itu harus diterima. Jadi mata uang itu harus diterima masyarakat, atau ketika misalnya tidak diterima masyarakat atau mereka memiliki legalitas gitu ya. Misalnya bank sentral mengeluarkan fiat money. Nah, itu kan awalnya kita nggak tahu ya, maksudnya kita belum ada gitu fiat money di masyarakat. Awalnya kan memang menggunakan mata uang yang benar-benar memiliki nilai intrinsik kayak emas, misalnya perak gitu ya. Nah, dengan adanya bank sentral mereka mengeluarkan mata uang ya. Nah, itu karena adanya legal, kita percaya gitu kepada bank sentral. Oke, nah selanjutnya dapat dibagi. Jadi rekan-rekan tahu lah, dapat dibagi sehingga kita bisa membeli sesuatu itu gampang gitu ya, dapat dibagi-bagi. Nah, terus juga homogen. Jadi bisa sama gitu ya bentuknya. Nggak mungkin kan satu misalnya 10.000 terus 20.000 itu bentuknya beda-beda gitu kan. Mereka pasti punya satu kesamaan bentuk gitu ya, bentuk dan juga karakteristik lah ya. Nah, terus tahan lama. Nah, ini wajib karena memang biar bisa dipakai terus-terusan gitu ya, terus-menerus. Nah, selanjutnya juga portable, bisa dibawa kemana-mana sehingga memudahkan orang juga untuk bertransaksi. Nah, juga ini sifatnya itu harus terbatas rekan-rekan. Jadi harus langka ketika misalnya suatu mata uang nilainya terlalu banyak, akan terjadi inflasi misalnya, kayak tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Banu gitu ya. Jadi nilainya harus terbatas dan juga stabil. Nah, betul. Nah, selanjutnya dalam perspektif syariah, nah itu tadi dalam perspektif syariah harus diterima masyarakat, ataupun kalau tidak harus memiliki legal tender tadi, diterbitkan oleh lembaga yang sah gitu ya, kayak misalnya Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia gitu yang punya otoritas. Nah, selanjutnya adalah hanya sebagai medium exchange, jadi sebagai sarana penukaran aja gitu. Jadi kita sebenarnya nggak boleh menjadikan uang itu sebagai aset di mana kita mau mengharapkan keuntungan gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh dalam syariah. Nah, selanjutnya mata uang diharapkan juga harus mensupport gitu ya maqasid syariah, tujuan syariah, misalnya tadi memelihara agama, jiwa, akal gitu ya, sampai harta. Nah, ya, ini di sini juga sebagai supaya ada bayangan ya teman-teman, di sini juga ada saya tampilkan pergerakan harga Bitcoin ya pada tahun 2021. Kalau misalnya bisa dilihat itu sangat volatile banget kan ya. Jadi kita lihat saja jarak teratas gitu ya, teratas sampai yang ke bawah itu jaraknya jauh sekali. Nah, ini sangat mudarat banget ya, maksudnya sangat dapat merugikan yang memegang gitu kan ya, karena memang banyak banget spekulan di cryptocurrency ini gitu, banyak emang yang tujuannya untuk hanya spekulasi gitu. Nah, oke, mungkin udah ke gambar ya. Jadi emang kalau misalnya sebagai mata uang, Bank Indonesia belum menerbitkan aturan dibolehkannya cryptocurrency. Nah, berarti emang itu nggak boleh ya rekan-rekan gitu. Nah, selanjutnya juga nilainya pun nggak stabil gitu. Nah, kan kita juga nggak ingin misalnya kita beli satu Bitcoin misalnya tadinya 5 harga mobil terus nantinya turun gitu. Misalnya cuma harganya satu mobil. Nah, itu kan nggak sesuai sama maqasid syariah ya, yang dimana kita harus memelihara harta kita gitu. Nah, oke, selanjutnya. Nah, oke, gimana cryptocurrency sebagai komoditi atau aset? Nah, jadi kalau menurut beberapa ulama dan juga beberapa penelitian, jadi komoditi atau aset itu paling tidak memiliki 3 aspek gitu ya. Dia bermanfaat, dia memiliki nilai ekonomis. Misalnya kayak biasanya kalau komoditas kita biasanya yang ada tuh kayak emas, misalnya kopi, terus minyak, kelapa sawit. Nah, itu komoditas yang memiliki nilai gitu ya, bermanfaat. Nah, terus selanjutnya juga berwujud gitu ya rekan-rekan, berwujud dapat dilihat, misalnya kayak rumah gitu ya, dapat terlihat gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada berdasarkan kebiasaan. Nah, kalau misalnya di kita juga
merek dagang misalnya brand, dia sebenarnya nggak berwujud kan ya rekan-rekan, nggak berwujud, tapi dia memiliki nilai gitu ya. Nah ini kan menurut kebiasaannya itu juga diperbolehkan dalam syariah gitu ya, dikatakan sebagai aset. Nah selanjutnya gimana dengan cryptocurrency gitu? Apakah dia memiliki manfaat gitu ya? Mungkin kalau saya sih menilai paling enggak yang paling possible gitu ya, paling enggak sebagai medium of change aja gitu. Kalau untuk aset kayaknya agak sulit. Dan betul banget, emang ekonomi syariah kan menjunjung tinggi sektoril gitu. Dan emang ketika kita misalnya investasi ke kripto gitu, nggak nyambung gitu dengan dengan sektorilnya gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, selanjutnya mungkin tadi menambahkan dari Pak Banu, jadi Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkan cryptocurrency sebagai mata uang maupun aset rekan-rekan pada tahun lalu ya 2021 ketika ijtima Komisi Fatwa ya. Jadi kenapa cryptocurrency diharamkan sebagai mata uang itu karena memang tadi belum ada regulasi dari Bank Indonesia dan emang undang-undang hanya membolehkan rupiah gitu sebagai alat tukar. Nah, selanjutnya dilarang juga sebagai komoditi atau aset. Nah, MUI ini menilai karena cryptocurrency ini tidak memenuhi syarat sebagai aset gitu. Misalnya dia harus berwujud, memiliki nilai manfaat, dan ini nggak dimiliki oleh cryptocurrency gitu rekan-rekan. Jadi emang sudah jelas ya. Sebenarnya karena cryptocurrency berjalan di atas sistem blockchain ya, di mana itu bermanfaat sebenarnya sangat berpotensi gitu dimanfaatkan untuk aspek lain gitu, misalnya untuk tadi disebutkan juga oleh Pak Banu misalnya dalam pengelolaan wakaf, zakat, dan juga mungkin kalau teman-teman pernah dengar smart sukuk, di mana kontraknya itu berdasarkan sistem blockchain. Jadi ketika kita mengeluarkan sukuk itu menggunakan sistem blockchain akan lebih murah, yang tadinya misalnya menerbitkan sukuk mahal ya butuh berapa ratus juta mungkin ya. Nah dengan blockchain itu sangat rendah gitu ya biayanya. Nah itu juga udah dikeluarkan oleh Blossom Finance. Mungkin kalau rekan-rekan pernah dengar, jadi itu base-nya di Amerika, tapi memang mereka bekerja sama dengan BMT di Indonesia gitu ya untuk menerbitkan sukuk untuk tujuannya untuk membiayai UMKM. Nah, itu sistem yang digunakan adalah dengan blockchain smart contract gitu ya. Nah, itu sangat bermanfaat banget gitu ya. Dan nanti mungkin juga bisa dikembangkan gimana smart contract ataupun blockchain sistem itu bisa digunakan oleh wakaf, takaful, bahkan mungkin dengan sistem blockchain sistem takaful yang selama ini mungkin agak ribet bisa lebih efisien gitu, dan juga mungkin zakat rekan-rekan. Nah gitu, jadi sebenarnya udah jelas ya kalau menurut pandangan saya, karena tadi emang kita bedah gitu ya di beberapa aspek menurut syariah, emang cryptocurrency itu belum bisa dikatakan sebagai currency dan juga komoditas dalam perspektif syariah seperti itu. Baik, Mbak Rifka. Sangat jelas ya, Mbak ya, telah dikumpas semuanya dari awal. Dari makosid sampai perspektif Islam dan juga currency dan komoditi. Oke, Mbak. Thank you. Panitia boleh dibalik slide-nya. Oke, untuk sesi selanjutnya akan ada diskusi mengenai GIMAR. Mbak Rifka, boleh untuk dijelaskan apa sih pengertiannya Mbak GIMAR dan apakah cryptocurrency masuk ke dalamnya? Ini goror ya maksudnya ya? Biasanya goror goror ya, iya. Kalau misalnya lebih umum disebutnya ada goror atau kimar, mau yang mana? Atau ini gabungan dari goror dan kimar? Goror dulu Mbak Rifka. Oke, dianggap aja goror dulu lah ya. Jadi kalau goror kan itu ketidakjelasan dalam hal transaksi. Misalnya saya mau beli baju gitu ya, mau beli baju. Harganya berapa itu harus jelas. Terus pihak yang jual beli, pihak yang penjual dan pembeli itu juga harus jelas.
kuantitas barang dan juga harganya itu harus jelas. Nah, kalau goror itu tidak jelas gitu ya, dari segi kuantitas, terus dari pihak yang melakukan transaksi, terus juga misalnya waktu penyerahan, objeknya itu nggak jelas gitu ya. Yang mungkin teman-teman juga dengar gitu, emang itu aturan hukumnya gitu ya, ada di hadis gitu ya, udah ada di hadis bahwa Rasulullah melarang berjual beli dengan melempar batu. Nah itu kan dia nggak spesifik ya, nggak tahu barang yang kita mau beli gitu ya, hanya berdasarkan lemparan batu aja gitu kan. Nah ini salah satu bentuk dari gharar, ketidakjelasan. Kalau menurut saya, ketika kita misalnya bertransaksi kripto ya, selama kriptonya itu jelas, jumlahnya misalnya berapa 5 Bitcoin gitu, harganya jelas, misalnya kalau dirupiahkan berapa ratus juta atau berapa juta, selama itu jelas dan kapan diserahkannya jelas, pihak-pihak yang bertransaksi jelas, nah itu selama ada itu enggak menjadi gharar kalau menurut saya gitu. Nah mungkin tadi kenapa MUI dalam fatwanya menyebutkan bahwa kripto itu gharar itu lebih karena tidak berwujud. Jadi kripto itu kan nggak berwujudnya, jadi emang menurut MUI itu nggak jelas gitu ya. Tapi kalau menurut saya sendiri ini berdasarkan pada kontraknya gitu. Misalnya kalau kita jual beli merek dagang bisa kan ya sebenarnya, karena walaupun nggak terlihat tapi ada gitu ya, ada dokumennya misalnya seperti itu, jelas walaupun dia nggak berwujud gitu kan, tapi selama ketentuannya ada, seberapa merek dagangnya bernilai berapa, itu nggak masalah menurut saya gitu. Nah sama dengan halnya dan juga kripto gitu. Baik Mbak, baik. Tadi ada poin penting ya Mbak ya, asal kedua pihaknya sama-sama menyetujui maka nggak termasuk gharar. Apakah betul Mbak? Nah, jadi pihaknya jelas, yang berjual beli siapa, yang pembeli dan penjualnya siapa kita ketahui, terus juga kuantitas barang dan juga harganya jelas, itu nggak ada masalah dengan gharar selama itu ada ya gitu. Dan juga jangka waktunya juga gitu. Baik. Oke, dari Pak Banu ada tanggapan lain Pak? Mungkin bagus bisa dijelasin satu paket tuh, horor, maisir, kimar, jadi satu dalam satu masalah. Itu lebih pas tuh. Jadi lanjutin dulu, Mbak Rifka. Oke. Jadi oke lah nggak ada gharar, atau ada gharar, kan gharar itu bisa, gharar itu kalau kecil itu masih boleh sebenarnya. Gharar itu kalau bisa jadi gharar itu ada yang besar, ada yang kecil. Misalkan kita beli telur tuh, buat ngecek dia nggak busuk, dipecahkan nggak bisa dong, iya nggak sih, nggak bisa dijual lagi habis itu dong. Makanya asal ada garansinya, ini ada nih masa apa istilahnya, expirednya sampai bulan depan jaminan. Nah kripto itu siapa yang ngejamin? Kalau telur tadi nilainya bisa jadi itu ada unsur gharar, ada unsur kimar di situ. Kimar tuh judi lah, kayak tadi grafiknya Mbak Rifka tuh yang naik turun. Ada kan satu masa di mana semalam itu bisa berubah 2.500% dalam sehari gitu. Itu mah sangat membahagiakan buat para penjudi pasti. Nah kalau yang penjudi bahagia, kita nggak boleh bahagia ya nggak? karena itu bertentangan. Jadi satu paket nih, makanya bagus nih Gimar tuh, gharar dan kimar jadi satu tuh Mbak Rifka. Oke, jadi kalau misalnya kimar misal maisir gitu ya, kan ada pembahasan kimar ya, betul kan ya, nanti ditanya juga terkait kimar ya. Betul Mbak Nah, Rifka. kimar mungkin lebih ke maisir ya. Nah, kalau sorry Mbak Rifka, sebelumnya boleh di next dulu kalau gitu slide-nya. Oke, boleh. Sesuai itu ya. Oke. Ke pertanyaan ketiga ya. Oke, boleh. Oke, ini gharar. Oke, nah jadi kalau terkait kimar, spekulasi gitu ya, judi gitu ya. Nah, saya setuju bahwa emang di cryptocurrency itu banyak sekali pihak yang mempermainkan harga di sana ya. Jadi ketika misalnya malam ini harganya berapa, besok bisa turun secara drastis. Nah, ini kan
zero sum game ya. Jadi judi itu kan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Nah, ini nggak boleh gitu. Nah, ini sangat relevan banget kalau misalnya dibilang cryptocurrency itu mengandung unsur qimar. Iya, betul sekali dia mengandung unsur maisir karenanya tadi ada permainan harga di situ, banyak spekulan gitu yang bermain harga. Dan juga, nah ini mungkin juga pentingnya regulasi karena memang nggak ada regulasi terkait kripto gitu ya, misal Bank Indonesia nggak nerbitin regulasi. Nah di situ juga bahayanya spekulan bisa mempermainkan harga gitu ya, jadi harganya sangat nggak stabil gitu. Setuju banget. Jadi emang kripto itu mengandung qimar di mana harganya itu turun drastis dan itu bisa merugikan salah satu pihak gitu dan menguntungkan pihak lain gitu. Oke. Baik, Mbak Rifka. Sebenarnya saya mau nanyakan sedikit lagi nih, Mbak. Sebenarnya setiap komoditi kan memiliki volatilitasnya masing-masing ya. Oke, Bahkan betul. tadi Pak Banu telah menyebutkan bahwa dari kasus Evergrande aja real estate bisa dipermainkan gitu. Mengapa real estate tidak masuk qimar tapi cryptocurrency masuk ke dalamnya? Oke, kalau properti kan dia real ya, asetnya real ya, gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kenapa tadi misalnya tahun 2008 kan juga ada bubble gitu ya, ada krisis di di Amerika yang dikarenakan subprime mortgage gitu ya. Nah, itu kan mereka minjem uang tapi dijual lagi sertifikat pembiayaannya, itu kreditnya dijual lagi. Nah, itu diversifikasi atau turunan surat-surat berharga yang diperjualbelikan. Nah, itu yang sebenarnya memicu adanya volatilitas kalau misalnya kita bahas di properti gitu. Jadi bukan karena emang dasar propertinya gitu. Mungkin propertinya stabil tapi itu ada fraud di situ. Yang seperti yang dilakukan mungkin tahun 2008 tadi di Amerika Serikat gitu. Saya boleh nambahin nggak? Silakan Pak Banu. Ya, jadi cara bacanya nggak gitu, Om. Maksudnya bukan berarti Evergrande itu, masalahnya adalah di Evergrande itu adalah dia itu komitmen mau bangun rumah. Ya kan di Cina itu harga properti kan mahal banget ya. Di Shenzhen gitu-gitu bisa 20 tahun kali gaji, 30 tahun kali gaji. Di Indonesia kan belum segitunya ya. Jadi orang itu berkepentingan untuk beli lebih cepat. Ini kan belum dibangun nih Pak. Jadi kalau kita beli apartemen belum dibangun, menunjuknya apa? Ke udara kan? Itu apa tuh? Udara. Tapi kan udah ada bawahnya, tanahnya udah dibeli. Udah ada desain gambarnya, udah jelas kapan rencana pembangunannya dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak maisir, dia riba namanya. Karena kemudian dia terbitin surat utang untuk membangun itu. Surat utang itu yang diperjualbelikan di pasar uang. Itu masalah, sehingga ada bubbling yang sangat besar. Jadi bubblingnya tidak sama dengan maisir. Dia riba yang dominan. Kan lawan utama, jadi kalau di syariah itu semuanya boleh kecuali yang haram kan. Haram itu ada dua jenis, karena zatnya, karena cara transaksinya. Kalau karena cara transaksinya, biasanya 3 nih yang harus kita lihat. 1 riba, 2 gharar, 3 maisir atau qimar. Jadi kalau di kasus Evergrande ya ribanya yang luar biasa. Makanya sama pemerintah Cina dibatasi. Stop harga di situ. Dipaksa oleh Bank Sentral, Evergrande nggak boleh jual lebih dari itu. Kalau kita kan Senin harga naik gitu. Kalau di Cina Senin besok harga mentok di situ, nggak boleh lebih dari situ. Nah itu tuh memaksa perlambatan pada sektor keuangan. Sementara kan untuk bangun itu, untuk beli tanah dan seterusnya kan mereka nerbitin surat utang. Surat utang itu diperdagangkan secara internasional. Surat utang itu basisnya riba, basisnya bunga riba. Nah, riba itu sesuatu yang buruk. Maisir atau qimar dalam cryptocurrency ya ketidakjelasan tadi itu, dan orang masuk saya yakin sebagian besarnya nggak niat investasi sebagaimana kalau orang saya naruh ke teman punya bisnis bakso misalnya gitu.
Karena di cryptocurrency orang bahkan harus siap mental untuk duitnya hilang kan. Gitu. Jadi ya taruhan judulnya, maksudnya ya kayak binary option gitu ya. Nih harga naik, harga turun gitu. Jualan apaan gitu? Barangnya nggak jelas. Nah barangnya nggak jelas itu tadi goror. Proses yang kayak tadi itu, yang harganya naik turun, yang kita seneng karena memang fluktuatif. Jadi kita bisa ngambil margin ketika selisih ada harga naik harga turun itu, dan itu menyenangkan, dan itu yang lebih buruk lagi secara makosid kalau tadi Mbak Rifka jelasin makosid, karena kemudian jadi tidak menjaga harta. Berapa banyak orang yang naruh di kripto kemudian hilang, nggak kejaga hartanya kan. Kalau udah hilang rugi ya udah gitu. Jadi kimarnya di situ, gorornya di konteks asetnya. Mungkin itu nambahin sedikit. Nah, bagusnya kripto belum punya isu riba ya, belum ada isu itu. Bahkan sebenarnya kalau misalkan exchanger tuh ngambil fee itu halal, namanya ujroh, fee dari penukaran gitu ya, ngambil margin boleh, itu malah boleh gitu. Tapi sisi itu aja kan variabelnya banyak nih ya dari sebuah transaksi gitu. Kan kita nggak bisa ke warung ke mana gitu mau beli dong Bitcoin gitu. Pasti ada prosesnya kan. Gitu nggak ujuk-ujuk. Persis kita beli saham juga harus punya RDN kan, rekening dana nasabah misalnya. Ada prosesnya. Di proses itu yang jadi isu. Baik, Itu Pak Banu. tambahin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah cryptocurrency memiliki underlying aset? Kayaknya dari tadi udah banyak disinggung dari pembukaan. Bisa coba didetailkan lagi, Pak Banu, di sini? Ya Dan jelas si orang Jepang tadi itu yang kita juga nggak tahu dia ada apa enggak dalam dunia nyata, ya nggak sih? Emang beneran ada tuh si siapa Nakamoto itu? masih belum diketahui Katanya itu, nama Pak. ini Pak, nama samaran yang terdiri Belum dari ada beberapa juga orang. ya Allah alam bisawab lah ya. Ya poinnya adalah clear dia nggak punya underlying aset. Apakah Mata Uang Bahtera punya? Walaupun tidak 100%. BI punya ratusan ribuan ton emas. Kalau mau ambil ya jangan ngajak-ngajak saya. Sudah ada. Bank Sentral Amerika cadangan emas paling banyak ya googling aja negara dengan cadangan emas terbanyak gitu. Pasti Amerika nomor 1 orang mata uang dia di mana-mana. Kalau Setengah nggak salah dolar ini itu Pak, kan ada di luar Amerika. kalau nggak salah sekarang Cina Pak. Cina nomor 1 ya, itulah. Ya duitnya banyak ya pasti banyak karena mereka juga paham. Walaupun Amerika sudah melepas kewajiban mencetak uang itu harus ada backup emasnya, mereka juga paham kalau terus nyetak uang nggak ada backupnya ya hancurlah ekonominya. Kayak kita nih Indonesia nih, wah kita butuh uang nih daripada ngutang kita cetak aja bank sentral. Kan kita pernah ngalamin dulu ada centering kan, pemotongan uang. Emang dicetak doang digaransi oleh pemerintah cukup kalau nggak ada backup aset gitu. Itulah yang membuat kripto semakin tidak jelas. Maka ini butuh saya nggak tahu sih kalau ke depan misalnya saya harus belajar lebih dalam kayak misalnya kayak NFT dan teman-teman itu bisa nggak sih suatu hari itu benar-benar bervalue gitu, bernilai gitu. Ini kan aneh ya, ada tas Hermes gitu, Hermes terus apa namanya? Tapi di NFT gitu. Terus gimana makainya itu tas gitu ya kan konyol ya sih. Dan seterusnya gitu. Nah, itu yang harus dilihat gitu. Amerika emang walaupun dia nyetak udah nggak menetapkan ini sebagai backup dan seterusnya, tetap dia ngejagain karena kekayaan itu salah satu ukurannya kan kepemilikan atas emas. Dan emas itu nilainya terjaga. Itu Mas Raka. Oke, Pak Banu. Kalau dari Barikan, sebelumnya sempat disebutin ya, ada penggunaan dari smart contract untuk sukuk. Nah, apakah itu bisa dijadikan sebuah underlying asset, Mbak? Seperti banyak sekarang tech company yang asetnya itu lebih ke informasi yang dimiliki atau teknologi di bank.
Oke, jadi mungkin mau ke pertanyaannya dulu, apakah cryptocurrency memiliki underlying aset? Jadi ada beberapa kripto yang tidak memiliki underlying aset, misalnya kayak Bitcoin, Ethereum. Nah itu emang mayoritas tidak memiliki underlying aset, jadi emang nggak ada backupnya gitu ke real asetnya. Tapi emang ada beberapa juga kripto gitu ya, yang udah memiliki underlying aset kayak emas misalnya, yang banyak dipakai gitu ya. Nah, emang ada beberapa, saya juga sempat searching gitu, ada beberapa kripto yang memiliki underlying aset emas gitu ya. Nah, ini juga kalau mengacu ke fatwa MUI, nah di fatwa yang poin ketiga, nah itu ada kalau nggak salah diperbolehkan cryptocurrency jika ada underlying asetnya gitu. Nah, ketika misal kripto ada underlying aset emasnya, ya diperbolehkan gitu. Apa Nah, istilahnya ini udah ada, memenuhi syarat sil'ah istilah fikihnya. iya betul. Sil'ah itu secara syar'i itu ada wujud apa tadi ada layingnya bisa diketahui dan seterusnya gitu. Bisa betul Pak. Iya betul. Jadi apa selama memiliki underlying aset gitu ya nggak masalah. Dan emang udah ada beberapa gitu dan emang nantinya dampaknya bakal lebih stable gitu. Jadi lebih juga disebutnya stable coin gitu ya. Jadi emang udah ada yang underlying emas gitu. Nah, kalau mata uang bank sentral sebenarnya ya mereka memiliki cadangan emas ya, tapi memang nggak sebesar uang yang diterbitkan gitu. Jadi apalagi misalnya Indonesia sangat terbatas gitu ya cadangan emasnya mungkin dibandingkan sama mata uang yang dikeluarkan gitu. Nah, mungkin itu juga jadi penyebab salah satunya inflasi gitu ya. Karena memang nggak sepenuhnya gitu di underlying pakai aset, pakai emas gitu. Nah, terus tadi kalau misalnya ngomongin terkait smart contract, jadi ya kalau smart contract itu yang lebih dipakai sistemnya sih. Jadi mereka menggunakan sistem blockchain untuk membuat suatu kontrak yang terotomatik gitu, jadi otomasi gitu ya. Jadi transaksinya bakal lebih cepat. Nah ini juga yang dilakukan yang tadi yang mungkin saya cerita Blossom Finance ya. Dan mereka menerbitkan sukuk. Sebenarnya investnya tetap pakai mata uang yang resmi gitu, tapi sistemnya nanti menggunakan sistem blockchain gitu. Misalnya penerbitan sukuk oleh Blossom Finance untuk misalnya pembiayaan UMKM, nah itu menggunakan sistem blockchain. Nanti juga apa penyerahannya gitu ya ke pemegang sukuk, nah itu juga menggunakan sistem blockchain. Jadi yang lebih dipakai itu sistemnya sih, gitu seperti itu. Oke, jadi sistem dibaliknya ya Mbak ya, bukan Iya dari betul. cryptocurrency-nya tersebut. Iya betul. Oke. Terima kasih Mbak Rifka dan Pak Banu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, Pak Banu, apa pandangan Anda terhadap figur sentral nih Pak dalam setiap transaksi yang ada? Maksudnya apa figur sentral ya? Kalau Ini apa nih? kalau kripto tadi Mbak Rifka udah menjelaskan decentralized ya, tidak Oke. adanya pihak sentral yang Oh, kontrol seluruh transaksi. maksudnya bank sentral nih dalam hal ini. Boleh, bisa jadi. Ya yang jelas dalam Islam itu zaman Nabi itu uang itu emas dan perak. Namanya dinar dan dirham. Nabi dulu nggak berkepentingan nyetak mata uang. Kenapa? Karena jumlah emas dan perak itu cukup dan dia bisa mencerminkan kebutuhan transaksi dan nggak ada masalah. Kita nggak punya, asal kita memproduksi banyak pasti datang sendiri tuh duit dinar dirhamnya. Misalkan di Madinah produksi kurmanya tinggi, ya pasti duitnya datang. Islam itu baru mulai sadar nyetak mata uang, itu juga bukan nyetak kayak definisinya. Cuma karena pengen kepentingannya syiar zaman Umar. Misalkan di Damaskus tuh udah apa kan uang dari Romawi Persia ada gambar berhalanya dan seterusnya gitu ya. Itu cuma diubah aja, dilebur, kemudian cetak lagi dengan berat yang sama. Nah, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya gitu, atau tulisannya ya simbol-simbol yang tidak berhala, bukan simbol kemusyrikan gitu. Kenapa Nabi nggak berpikir mendirikan bank sentral? Karena memang secara
secara kontrol atas uang, money supply, money demand tidak diperlukan. Satu. Yang kedua, memang nilai uangnya itu sendiri, nilai intrinsiknya itu udah sama dengan nilai nominalnya. Mungkin pernah dengar kan, harga kambing zaman Nabi 1 dinar, sekarang juga 1 dinar. Harga kambing yang bagus mungkin 4 jutaan hari ini. Kan 1 dinar itu ekuivalen dengan 4,25 gram emas. Kalau 1 gram 900.000 ya ekuivalen sekitar 4 juta. Jadi emas itu alat lindung nilai yang sangat baik gitu. Figur sentral itu menjadi penting ketika sudah masuk ke era fiat money. Uangnya uang kertas. Kertas itu gimana sih? Namanya juga kertas ya nggak sih? Digunting sobek, dibakar hilang, ya nggak? Kalau emas kan nggak bisa digunting gitu. Kalau koin gitu ya. Atau uang elektronik. Dan seterusnya hari ini kan udah bergerak. Yang istilahnya itu government money. Kenapa? Karena dijamin oleh government. Government yang bilang, saya otoritas yang mengesahkan peredaran itu. Karena kalau nggak ada otoritas, emang siapa yang menerima kertas itu? Duit $100 itu nilai kertasnya cuma 4 sen. Duit 100.000 itu nggak tahu, mungkin ya ekuivalen jangan kalau nilai kertasnya walaupun itu kertas yang bagus, bahannya mungkin dari apa, kena air juga nggak rusak, masuk mesin cuci, dijual, dijemur masih bagus gitu kan, berarti bahan kertasnya bagus gitu kan, nggak kayak kertas buku misalnya gitu. Tetap aja nggak mungkin harganya sama dengan 100.000 kan, nilai intrinsik dari kertas itu tidak sama dengan 100.000. Beda dengan koin emas tadi, karena nilainya tidak sama, itulah maka harus ada otoritas yang ngejamin. Ada tanda tangan gubernur bank sentral. Nih, duit ini sah dan berlaku sebagai alat tukar. Nah, di masa ketika nilai intrinsik tidak sama dengan nilai nominal, maka otoritas itu jadi penting. Makanya itulah alasannya kenapa El Salvador itu otoritasnya mengatakan boleh misalnya. Karena kalau otoritasnya bilang nggak boleh kan nggak bisa. Mereka belanja kebutuhan hari-hari pakai Bitcoin. Tapi begitu presidennya bisa meyakinkan legislatif, nggak tahu legislatifnya belajar apa enggak gitu ya. Pokoknya legislatif setuju. Pemerintah mengusulkan jadi undang-undang Bitcoin boleh jadi mata uang. Hancur lebur kan. Tapi poinnya begitu ada otoritas, berarti kan figur sentral tuh kan. Seandainya El Salvador pemerintahnya bilang enggak kan tetap nggak bisa buat jual beli. Ya enggak? Dia menjadi bisa ketika apa? Ketika otoritas mengatakan bisa. Gitu. Nah sekarang otoritasnya jadi makin pusing. Masalahnya otoritasnya itu nggak bekerja lebih cepat dari industri ya nggak sih? Saya pernah bahas bareng Mbak Rifka tuh. Otoritas itu lambat masalahnya. Bapepti itu bikin regulasi kapan? Udah berapa miliar pergerakan di Bitcoin kalau dirupiahkan. Tapi kembali ke pertanyaan, apakah figur sentral itu penting? Ketika suasana mata uangnya kayak gini, penting. Zaman Nabi nggak penting. Maka Nabi nggak peduli mau dinar dari Romawi, dari Persia, dari Yaman. Selama itu koin emas, orang tahu itu emas, nilainya 1 koin ya bisa dipakai. Makanya dulu ada fulus, ada nukut kan. Ada nukut itu emas perak tuh. Kalau fulus itu yang tembaga perunggu gitu. Yang kecil-kecil. Pecahan-pecahan kecil karena barangnya banyak kan. Gitu. Gitu kira-kira Pak. Masalahnya ya tadi harus ada otoritas. Karena kalau enggak kita nyetak uang sendiri terus kita bilang nih boleh buat belanja bentuknya sama kok kan nggak bisa. Ya, Ada pemalsuan uang gitu dan seterusnya. Tapi Gitu. menarik ya Pak ya, kalau dulu pas zaman Nabi tidak diperlukan karena masih pure pakai emas, sedangkan sekarang pakai fiat money jadi dibutuhkan otoritas gitu. Pertanyaan saya, kenapa perlu otoritas? Kenapa nggak balik ke zaman Nabi dulu, tidak menggunakan fiat money? Masalahnya udah terlanjur ada fiat money. Emang gimana cara balik?
Oke, oke, oke. Sekarang emas perak itu udah berubah jadi komoditas. Kalau kita belajar fikih ya, teman-teman belajar fikih, ketemu kitab klasik menyebut emas perak, maka bayangkan itu alat tukar. Hmm. Kalau kita hari ini ngomong emas perak, dia udah komoditas. Kan nggak bisa kita ke Indomaret bayar pakai emas kan. Emas loh ini Mbak, gitu. Tetap aja dia nggak mau nerima kan. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Karena hari ini posisinya sebagai komoditas. Makanya emas zaman Nabi sebagai currency, sekarang sebagai komoditi, dan itu sesuatu yang berbeda. Makanya dulu ketika ada tukar menukar emas perak itu mesti sawaan bisawain ya dan biadin. Gitu. Sama sejenis cash and carry dan seterusnya. Gitu. Mudah-mudahan jelas ya. Thank you. Oke, Pak. Ada tambahan dari Mbak Rifka? Oke, sebenarnya udah lengkap gitu yang dijelasin Pak Banu ya. Tapi mungkin mau menambahin sedikit, betul. Jadi ketika misalnya uangnya itu yang uangnya memiliki underlying aset, nilai intrinsiknya sama gitu ya dengan nilai uang tersebut, jadi emang nggak diperlukan gitu ya otoritas, karena memang dia udah punya nilai realnya sendiri gitu ya. Nah, ketika fiat money dikeluarkan oleh bank sentral gitu ya, kan mereka nggak sepenuhnya punya underlying aset, jadi nggak berdasarkan aset emasnya gitu yang dimiliki oleh bank sentral. Jadi ketika bank sentral mengeluarkan fiat money, ada kemungkinan ketidakstabilan misalnya. Tapi karena itulah balik lagi fungsi bank sentral itu menstabilkan nilai rupiah kan, karena rupiah itu fiat money yang nilai intrinsik sama nilai uangnya itu tidak sama gitu ya. Nah, diperlukan bank sentral untuk menstabilkannya gitu. Makanya Bank Indonesia melalui mungkin kebijakan suku bunga itu mungkin salah satu juga instrumen gitu ya untuk menstabilkan gitu. Walaupun itu memang bertentangan dengan syariah gitu. Baik, Mbak Rifka. Sangat menarik sih Mbak, karena saya melihatnya fiat money ini menciptakan naik turunnya dari mata uang yang seharusnya itu ditentukan oleh market, tapi sekarang malah ditentukan oleh otoritas. Iya. Iya. Karena Oke. tadi emang nggak punya nilai realnya gitu ya. Nah itu emang sebaiknya idealnya emang kita balik lagi ke emas gitu ya. Harusnya emang benar-benar di underlying-kan dengan emas atau misalnya perak gitu. Baik, setuju Mbak Rifka. Oke, bisa dilanjut ke pertanyaan ke-6. Apakah cryptocurrency layak dijadikan, mungkin mata uang kita skip dulu ya, instrumen investasi atau tidak keduanya? Boleh dari Mbak Rifka? Sebenarnya ini udah dibahas ya tadi sama aku ya. Udah, ya betul. Jadi dua-duanya sebenarnya saat ini ya belum, kecuali mungkin nanti misalnya Bank Indonesia menerbitkan mata uang digital dengan misalnya sistem blockchain. Nah, itu kan sudah ada legal tender ya. Nah, itu bisa jadi boleh ya, pasti boleh karena Bank Indonesia kan otoritas di Indonesia gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, kalau untuk jadi instrumen investasi, nah itu mungkin harus di backup juga gitu ya, harus ada underlying asetnya gitu. Baik. Ada tambahan dari Pak Banu? Layak tuh maksudnya apa? Boleh, tidak, halal, haram. Waduh, saya tidak berani tuh Layak Pak. itu berarti kan bicara kepantasannya. Kalau nggak peduli hal haram ya menarik sebagai instrumen investasi. Bisa untung cepat, ya enggak. Bisa rugi cepat juga sih. Tapi ya mungkin kalau kita risk lovers gitu ya suka aja gitu. Ya, Kan dia tidak halal masalahnya. Dan kalau udah nggak halal ya jangan pernah tertarik dengan yang tidak halal. Kalau layak sebagai mata uang tidak, sebagai instrumen investasi ya mungkin. Tapi kan nggak boleh, justru itu masalah kan. Itu masalah. Ini barang apa investasi kan? Walaupun kadang-kadang juga kita kalau ngomong rare, misalkan ada lukisan harganya sekian miliar gitu. Kok bisa ya gitu, misalnya. Ini nilainya begini, begini, atau mungkin ingat zaman apa namanya dulu
ya tanaman atau ikan lohan yang miliaran, ikan koi 1 miliar gitu. Tapi ya tetap kan itu investasi ya. Serem nggak sih naruh duit 1 miliar di satu ikan koi gitu. Tapi investasi katanya dijual bisa 1,2 M nih, gitu ya. Gimana tuh? Ikannya mati habis itu digoreng, kita makan ikan 1 miliar. Aduh Pak, nanti Gitu. Salah Arab-Arab air. ikan ada yang tersinggung nih Pak. Oh ini enggak, ini bercanda. Maksudnya ya kan ada kan ikan 1 M dulu saya Betul. baca tuh, ikan koi 1 miliar. Mungkin kalau sebutlah jam tangan gitu, Mhm. Richard Mille gitu mahal banget gitu. Ya walaupun itu permainannya juga pasti banyak gitu, at least dia memang jangka panjang gitu ya. Maksudnya itu bisa diturunkan dari generasi orang punya Rolex itu bisa diturunkan ke anaknya gitu kan, turun ke cucunya. Gitu. Artinya itu Oke. investasi gitu kan. Kalau Ya. kalau ini kan nggak ada orang menyimpan kripto buat apa? Ah nanti buat anak saya kuliah pas sekarang saya masih SD nih, simpenlah buat dia kuliah nanti. Yakin tuh? Nggak ada kan? Nggak ada begitu. Gitu kira-kira. Ini logika aja, logika sederhana aja. Oke. Baik Pak. Poin bagus Pak, poin bagus. Lanjut ke pertanyaan 7. Nah, bagaimana nih seharusnya Islam menyikapi perkembangan teknologi seperti cryptocurrency? Atau mungkin bisa disinggung sistem di baliknya ya. Pak Banu, dipersilahkan. Mbak Rifka lebih paham nih kayaknya kalau ngomong Oke. gitu. Sebagai orang alam nih. Jadi kalau terkait sistem ya Islam sangat terbuka banget kan ya. Misalnya tadi juga kaidah fikihnya gitu ya. Kalau muamalah kan semua hal boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi selama sistem itu tidak merugikan gitu ya, tidak membuat mudorot, bahkan bisa mendatangkan maslahah, itu sangat diperbolehkan gitu ya. Apalagi tadi misalnya contohnya bisa digunakan melalui smart contract, bisa digunakan gitu ya untuk memaksimalkan potensi keuangan syariah ataupun ekonomi syariah gitu ya. Pembiayaan UMKM, nah itu kan sangat baik ya. Lagi juga nanti banyak nih kajian lagi dikaji gimana sih sistem blockchain bisa digunakan di wakaf, zakat, takaful. Nah itu ketika misalnya nanti sistemnya bisa dipakai, itu sangat bermanfaat banget gitu ya, dan pastinya sangat masalah juga buat kita semua gitu. Baik, Mbak Rifka. Pak Banu, ada tambahan Pak? Ya, yang jelas Islam itu ajaran yang akan selalu bisa menjadi panduan sampai akhir zaman. Sampai hari kiamat tuh bisa dipakai. Bagusnya dalam urusan muamalah ini kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi memang tugas kita atas segala sesuatu yang sifatnya muamalah dan dia adalah baru, yang pertama kita lihat adalah ada nggak unsur haramnya. Jangan diharamin dulu. Kalau kita sudah bisa mengidentifikasi keharamannya, baru kita bilang jangan. Kayak tadi, kripto hari ini, nggak tahu kripto ke depannya, mungkin kripto ke depan di backup emas misalnya gitu, atau apa kita nggak ngerti. Kripto hari ini, sebutlah yang paling top kan Bitcoin lah nomor 1 gitu ya. Bitcoin hari ini yang kata jumlahnya 21 juta itu sama si Nakamoto dibuat udah tertambang masih tinggal sisa berapa gitu ya, 1, sekian gitu. Sebagai sebuah alat atau produk muamalah ya sah-sah aja untuk kita lihat orang bereksperimen didalami saja untuk dilihat. Sampai kemudian kita nanti bisa mengidentifikasi, oh ini maslahat, oh ini mudorot. Mudorot itu tadi doror ya, pertanyaan kedua itu doror, mudorot. Kalau memang maslahat pada saat tertentu ya mungkin aja karena ini sesuatu yang kita nggak ngerti. Jadi gini, kalau kita di muamalah itu sebenarnya kalau kita kalau 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 masalahnya pada transaksinya kita tuh bisa cari cara supaya halal gitu. Misalkan orang jual beli rumah pakai riba gitu, dihilangkan ribanya kan bisa jadi halal.
Beda kalau secara zat emang udah bermasalah. Kripto hari ini, Bitcoin hari ini secara zat sudah bermasalah. Nggak punya underlying aset dan seterusnya. Nanti suatu hari nanti misalkan dia secara zat udah oke. Terus secara akad masih ada unsur kimarnya. Bisa nggak dihilangkan unsur kimar? Mungkin teknologi ke depan bisa menghilangkan unsur judinya, ya sangat mungkin. Karena unsur riba itu begitu dihilangkan jadi boleh. Ya nggak, saya beli keraka motor gitu. Harganya 10 juta, kasih margin 2 juta jadi 12 juta. Halal. Tapi kalau saya bilang nih harganya, ini bunganya segini. Mungkin total cicilan 12 juta juga, tapi satu halal, satu haram. Kenapa? Karena satu mengandung riba, satu tidak mengandung riba. Jadi segala sesuatu yang haram dalam muamalah, selama haramnya pada zatnya, itu sebenarnya bisa dicari solusi. Walaupun tentu harus dicari solusinya sesuai dengan konteks masalahnya masing-masing ya. Aslinya begitu. Wah ini ya paling simpel lah. Nikah beda agama nggak boleh, ya udah masuk Islam aja. Kan jadi boleh, otomatis selesai. Ya nggak sih? Misalnya Ya, Pak. contoh aja gitu kan. Kan yang tidak, jadi kalau ada ruang kemutlakan, clear, tapi kan tidak selalu mutlak. Makanya saya selalu mengatakan, akan di haram tertentu nyebutnya bukan haram, tidak halal. Karena suatu hari nanti bisa jadi itu akan halal. Tapi kalau misalkan Homer gitu, sebutlah babi gitu, kan nggak bisa babi itu bakal halal suatu hari nanti gitu, nggak bisa. Oh ini apalagi babi hamil kan mengandung babi lebih haram lagi tuh. Atau yang lain. Jadi ketika unsur haram itu bisa dihilangkan pada transaksinya, ya itu bisa jadi bisa. Nah kalau teknologi kemudian bisa pada satu saat nanti, hari ini kan kita ngomong hari ini ya, ngomong Bitcoin hari ini. Kalau suatu hari nanti unsur-unsur yang menyebabkan haramnya itu bisa dihilangkan dan bisa, ya bisa jadi boleh berubah fatwa. Dan bisa aja fatwa itu berubah. Makanya fatwa itu terbatasi oleh waktu dan tempat. Beda dengan ijma dan seterusnya. Kalau fatwa itu kan mufti itu kayak dokter aja. Ngelihat simptomnya, gejalanya. Makanya nanti orang sama-sama sakit, sama-sama perlu antibiotik, bisa jadi maraknya nggak sama. Bisa jadi halal buat A, nggak halal buat B, misalkan gitu. Suatu hari nanti mungkin Bitcoin misalkan halal gitu, tapi tetap haram nih buat orang yang nggak tahu misalnya gitu. Kan kamu nggak boleh bertransaksi dengan sesuatu yang kamu bahkan nggak tahu itu apa. Nanti ada ukuran-ukurannya boleh nggak bolehnya. Gitu. Jadi teknologi kalau pada satu titik bisa membuat unsur gorornya hilang misalkan. Dengan teknologi ribanya jadi hilang misalnya. Misalnya ini contoh nih, saya transaksi beli apa gitu ya di luar negeri, terus pakai akun pakai Visa atau Master gitu, dan kita harus punya rekening di bank konven, kan nggak boleh. Tapi kalau ada teknologi yang kemudian menjembatani itu sehingga saya nggak perlu buka akun yang haram, yang riba, ya jadi boleh. Karena teknologi itu memungkinkan unsur riba, gharar, maisir itu bisa dihilangkan. Ya, nanti kalau kita sering ngobrolin ini, nanti pelan-pelan kita ketemu mudah-mudahan. Makanya tugas kita, jadi mungkin bukan bagaimana Islam menyikapi, bagaimana seorang Muslim menyikapi perubahan teknologi. Ya, kita harus belajar. Teknologi ini harus kita kuasai, walaupun kita nggak harus ada di situ, nggak harus main Bitcoin dan seterusnya. Tapi kita melihat ini sebagai sesuatu yang penting untuk kita dalami. Umat ini nggak boleh ketinggalan. Gitu. Ya. Baik. Keren, Pak. Keren. Oke. Boleh dilanjut? Untuk pertanyaan terakhir ini udah sempat dijawab juga ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.
Jadi kita langsung, atau dari Pak Baru dan Mbak Rika ada yang mau ditambahkan? Sudah kalau saya. Cukup sih tadi udah Udah cukup dijawab ya? ya. Iya. Oke, sip. Kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yakni sesi pertanyaan dari peserta. Kita bisa langsung cek ke slido.com ya. Boleh diganti dari panitia. Sip. Di sini terdaftar udah ada 18 pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan paling atas ya. Jika kita bekerja dalam proyek yang membuat cryptocurrency, apa itu boleh atau halal? Gimana Mbak Rifkah? Boleh dijawab duluan? Cryptocurrency. Jadi kalau kriptonya belum syariah gitu ya. Oke, kalau menurut saya karena misalnya contohnya aja ya, Hammer itu kan haram gitu ya. Nah, yang membuat Hammer gimana? Misalnya dia menerima gaji dari Hammer itu. Nah, seperti apa? Nah, ini sebenarnya sama aja menurut saya kalau misalnya cryptocurrency-nya emang masih haram gitu ya, dengan elemen-elemennya masih belum dibolehkan dalam Islam atau syariah gitu. Nah, itu sama aja mereka tanpa adanya, jadi mereka turut berkontribusi gitu ya, yang bekerja di bidang itu, di perusahaan itu misalnya turut berkontribusi adanya maisir misalnya lewat perdagangan kripto itu gitu. Tapi memang nanti kalau misalnya ternyata kriptonya misalnya di underlying asetnya emas, atau misalnya nanti ke depannya udah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, itu jadi nggak masalah seperti itu. Oke Mbak, kalau ikut bekerja untuk membuat stable coin Mbak, yang udah ada underlying asetnya nih, entah itu mata uang lainnya atau komoditas lainnya, nah Oke. apakah itu diperbolehkan Mbak? Nah, kalau misalnya mata uang, kalau misalnya kita di Indonesia kan belum diperbolehkan ya kripto itu sebagai mata uang, karena emang mata uang kita hanya rupiah gitu ya, menurut regulator Bank Indonesia. Nah, ketika misalnya kripto itu ada underlying asetnya dan dianalogikan sebagai komoditas ya, berarti misal komoditasnya emas, misal underlying asetnya emas. Nah, itu kan sesuai ya syariah tadi, emang ijtima fatwa MUI berdasarkan ijtima Komisi Fatwa gitu ya. Nah, itu ada poin ketiga. Ketika misalnya nanti cryptocurrency itu ada underlying emasnya, misalnya atau komoditas lain, itu diperbolehkan, diperjualbelikan gitu, selama ada underlying asetnya gitu. Nah, kalau misalnya ada itu nggak masalah gitu. Yes. Oke, Mbak Rifka. Ada yang mau ditambahkan dari Pak Bani? Ya, secara umum, kalau kita cuma niatnya nyari duit, menurut saya sih cari kerjaan yang lain aja. Tapi kalau nawaitunya belajar, taklimul ilm, mendalami, menguasai, pengen banget, oke, saya harus menjadi bagian dari umat yang ngerti ini dengan seksama dan seterusnya. Menurut saya boleh, tapi makan gajinya secukupnya ya. Makan gajinya 20 juta, kita cuma butuh 10 juta, 10 juta yang nggak usah dimakan lah, kasih. Ini kan tentang bedakan antara pekerjaan dengan sumber pendapatan, gitu ya. Kerjaan kita bisa jadi halal, tapi sumber pendapatannya yang kita terima dari sumber yang tidak halal, kan beda ya nggak sih? Satpam di tempat perjudian kan, kerjaan satpam kan cuma ngejaga doang kan, nggak ada urusan halal haramnya nggak sih? Kerjaannya halal, tapi kan sumber gaji yang diterima dari bisnis yang semacam itu. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang memang niat banget belajar, ini sesuatu yang baru. Saya ingat dulu di awal-awal Bank Syariah muncul, misalkan ada fatwa dari seorang ulama Mesir, boleh nggak sih kalau muslim itu kerja di Citibank misalnya, yang jelas ribanya. Lalu jawabannya menarik, ya kalau cuma sekedar kerja doang, cari aja kerjaan yang lain, nyari duit dan seterusnya. Tapi kalau kita niat nyari ilmu, sebutlah di bank itu paling bagus auditnya. Kita pengen ngerti proses internal audit di sebuah perbankan. Ya kan kadang-kadang sekolah itu tidak harus di kelas ya.
kerja itu juga bagian dari kita belajar misalnya gitu. Nah, cuma ukurannya dua. Satu, jangan makan gaji lebih dari kebutuhannya. Dan yang kedua adalah namanya belajar itu ada waktunya. Masa belajar sampai pensiun 60 tahun gitu. Terus kapan selesainya? Ya nggak? Gitu. Jadi memang kita pengen ngulik, pengen mendalami. Begitu kita udah ngerti selahnya, prosesnya, mekanismenya. Baru kemudian mungkin kita bisa bikin versi Islam gitu ya. Dari ini dan seterusnya. Gitu Om. Tapi secara umum kalau judulnya cuma nyari uang ya tadi masih banyak kerjaan halal yang menunggu tugas kita. Betul Pak Banu. Masya Allah, jawabannya bijak sekali ya Pak ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah cryptocurrency halal untuk transaksi dan investasi? Oh, ini udah dijawab ya. Oke. Panitia boleh di-clear pertanyaannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai Muslim yang tetap bermain kripto terlepas dari halal haramnya? Mbak Rifka, dipersilahkan Mbak. Oke, nah kalau saya sih sebagai Muslim kan kita harus mematuhi syariah gitu ya. Ketika kita sebagai Muslim itu ada konsekuensinya, di mana kita harus mengikuti aturan syariah gitu ya, mentaati ajaran Islam gitu ya. Nah, ketika misalnya ada banyak elemen-elemen yang tidak halal dalam cryptocurrency, nah itu udah jelas gitu ya dalilnya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, berarti ya sebagai Muslim ya sebaiknya kita tidak gitu ya dilarang untuk memperjualbelikan cryptocurrency gitu sebagai aset maupun mata uang gitu sih. Jadi udah jelas ya kalau sebagai Muslim ya berarti harus sesuai gitu. Misalnya apalagi MUI udah ngeluarin fatwa nih, walaupun misalnya nanti ke depannya bisa berubah ya. Tapi kan sejauh ini ya itu yang kita pakai gitu ya, panduan yang kita pakai untuk dijadikan pedoman dalam kita bertransaksi ataupun bermuamalah gitu. Kalau muslimah boleh. Pertanyaan retoris ya Pak Banu. Gimana kalau kita hari ini lagi punya, diapain nih Mbak? Kita jual atau kita apain? Atau nunggu harga bagus baru dijual? Langsung ini, oke Pak, ini sebenarnya mirip-mirip tuh ya, di saham gitu ya Pak. Misalnya dia ada seorang investor membeli saham syariah, tapi kan saham syariah itu bisa keluar masuk bursa ya, maksudnya bisa keluar Betul. indeks syariah gitu kan. Keluar Nah, dari di daftar mana efek syariah. betul lah, itu kan bisa keluar masuk perusahaan ya, soalnya itu kan misalnya mereka punya utang lebih dari misalnya 45% dibandingkan asetnya, itu otomatis keluar dari daftar saham syariah. Halal. Nah, kalau kita sebagai pemilik, misalnya kita beli 5.000 lah ya, 5.000 satu lembar saham. Nah, terus kita ketahui itu ketika misalnya dia keluar dari indeks saham syariah gitu ya, kita boleh mempertahankannya sampai harga jualnya misalnya balik lagi ke 5.000 atau impas gitu ya, kita nggak menanggung kerugian. Tapi kalau misalnya pun kita ternyata harganya meningkat gitu ya, pas kita tahu dia keluar harganya 7.000 gitu ya, nah kita nggak boleh ngambil 2.000 tuh, harus dijual yang harus misalnya disumbangkan gitu yang 2.000, kita ambil yang 5.000-nya aja gitu. Jadi paling nggak harus sesuai sama yang kita keluarkan gitu. Kita nggak boleh dapat keuntungan dari yang sifatnya haram gitu ya. Soalnya dia udah bukan saham syariah gitu kan ya. Nah itu mirip tuh. Jadi ketika misalnya kita punya kripto gitu udah terlanjur tadinya nggak tahu ya hukumnya misalnya, paling nggak kita diperbolehkan sampai sesuai sama uang yang kita keluarkan beli itu gitu. Kita jual lagi dengan harga segitu. Kalau misalnya ada keuntungan kita sumbangkan. Tapi ternyata misalnya harganya lagi rendah, nggak apa-apa kita tunggu sampai harga yang sesuai sama uang yang kita keluarkan, habis itu dijual gitu. Baik. Oke, Mbak Rifka. Kita lanjut.
ada yang bilang cryptocurrency tidak relevan di Indonesia karena sistem keuangan Indonesia yang lebih mumpuni dibanding Amerika Serikat. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal tersebut? Pak Banu mungkin. Gimana pendapat kita apa ya? Gimana apa yang menjadi basis dari pernyataan bahwa sistem keuangan Indonesia lebih baik dibanding keuangan Amerika? Ya enggak lah. Enggak, itu pertanyaannya udah salah secara jenis pertanyaan. Tapi sebenarnya poinnya ya, di sistem keuangan apapun, sepanjang memang uang atau alat tukar itu nilai intrinsiknya tidak sama dengan nilai nominal, selama nilai nominalnya tidak di backup, maka dia akan rentan terhadap masalah-masalah ekonomi. Masalahnya kalau udah jadi masalah ekonomi itu yang rugi banyak orang. Begitu krisis emang yang jahat doang yang rugi, kan nggak semuanya juga jadi korban, ya nggak sih? Begitu krisis moneter 98, krisis keuangan 2008, orang-orang yang baik juga tersangkut tuh. Kena semuanya kan, jadi kena semua. Makanya kita mesti satu memahami konsep agama kita tentang kebaikan yang hakiki, dan kemudian kita memahami hari ini memang tidak ideal kondisinya. Dunia kita hari ini kan nggak bisa hitam putih. Kalian misalkan ada yang nolak iman itu haram, terus nggak masuk jalan tol, kan nggak bisa. Terus kalau ke Jawa tuh jadi lewat jalan tikus biar nggak bayar tol, kan nggak gitu. Ada kondisi darurat, ada kondisi di mana bank syariahnya harusnya menerbitkan mata uang atau ini dan seterusnya. Gitu. Harus ada ikhtiar perbaikan. Nah, proses ikhtiar perbaikan atas sistem itu kan tentu tidak seperti membalikan telapak tangan. Takes time, perlu SDM yang lebih banyak, perlu political will. Tapi kita tahu kita hidup di kondisi yang tidak ideal. Kalau dalam bahasa usul fikih, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Yang nggak bisa kita sempurnakan semua, jangan tinggalkan semuanya. Sistem kita hari ini begini, ya udah kita hadapi. Kan kita nggak mungkin nggak bertransaksi. Umat jangan beli pakai uang fiat, kan nggak mungkin. Gimana ceritanya, orang faktanya itu yang kita terima hari ini. Ya kalau kita terpaksa nanti di akhirat tanya Allah, ya tinggal bilang itu pemerintah Pak. Kita cuma ngikut doang gitu kan. Tapi kan kita harus berikhtiar kan, apalagi kita sebagai orang yang berilmu dan bisa menekan kebijakan. Apalagi industri kayak Mbak Rifka dan teman-teman gitu ya, harus kemudian ngasih solusi buat umat punya opsi kayak bank syariah gitu kan. Memang belum besar, tapi minimal umat ini punya opsi sehingga nggak darurat lagi. Kan penting itu. Hari ini belum ideal, tapi jauh lebih baik dibanding 20 tahun yang lalu. Ini kan proses yang sedang kita lakukan ya, pelan-pelan menjadi baik. Gitu. Yang jelas yang Islam harapkan tadi stabilitas. Maka Islam itu alon-alon asal kelakon. Kalau syariat Islam tuh nggak mungkin kayak Bitcoin tadi itu harganya naik turun. Pasti pelan-pelan naik turun, tapi ya ada di rentang yang khasnya Islam kan begitu ya. Makanya berharap bang syariah kok nggak tumbuh-tumbuh, ya bang syariah begitu. Tumbuh, cuma kan yang lain juga tumbuh gitu kan. Tumbuhnya juga ngikutin sektor real. Sektor realnya begitu ya ikut begitu. Jangan salahkan bang syariah. Ya memang khasnya Islam begitu. Kita ujuk-ujuk baik, coba aja. Raka nggak pernah tahajud, tiba-tiba rajin tahajud gitu. Paling seminggu rajin tahajud, coba aja. Tapi kalau kita rutin 2 rakaat, tapi jaga terus setahun, 2 tahun. Sampai mati bisa tuh kita jaga tahajud. Hijrah, pung gitu. Di situ jatuhnya juga lebih aneh lagi biasanya kadang-kadang. Makanya berproses pelan itu khasnya Islam sebenarnya. Islam itu cenderung tidak revolusi ya gitu ya konteksnya gitu. Apalagi di sistem keuangan gitu ya. Makanya Bang Syariah kok untungnya enggak. Kalau untung gede ya jualan Bitcoin tadi.
Jualan narkoba lebih gede lagi kalau mau. Tapi kan nggak boleh masalahnya kan, ya nggak sih? Iya, Pak. Bisnis apa paling cuannya dengan narkoba kalau aman, ya nggak? Judi online apalagi. Pelan-pelan yang penting pasti dan halal aja, Pak ya. Ya karena kan sektor keuangan kan Mm-mm. harus sejalan dengan pertumbuhan sektor real. Iya, Ya nggak sih? Sektor real kan nggak mungkin cepat. Kita bisa nggak sih nanam padi langsung panen nggak 3 bulan tapi sebulan sekali gitu kan nggak bisa. Kita nggak bisa mempercepat telur itu mateng gitu, ayam bertelur gitu. Dipaksa kan nggak. Ya emang ada siklusnya semuanya kan, secara alami dan harus diikutin. Iya dong, kira-kira gitu. betul. Oke, Pak Banu. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Mas Arif. Assalamualaikum, Bu, Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana jika studi kasusnya yaitu pada Marhaba, platform yang diklaim menjadi kripto syariah pertama di dunia? Marhaba itu Australia atau Inggris ya? Lupa saya. Nah, itu pasti juga baru dengar. Marhaba. Jadi marhaba tuh Udah pernah baca sih dulu. Dulu lagi. Australia, Pak. Australia Australia. ya. Heeh. Iya, Oke. bagaimana Mbak Rifka? Nah, sistem yang dikatakan syariah dari marhaba itu seperti apa? Misalnya kalau di backup gitu ya, sama aset gitu ya, atau misalnya emas, atau misalnya perak gitu ya. Iya, nggak masalah. Tapi untuk sebagai mata uang ya, itu kan balik lagi ke kebijakan negara masing-masing ya. Kalau di Indonesia kan emang kita, ya tadi berpatokan kepada bank sentral, gitu, otoritas terkait mata uang gitu ya. Kalau misalnya ternyata bank sentral membolehkan, ya kita ikut gitu ya, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya belum diperbolehkan kripto itu, apalagi kriptonya dari luar gitu ya, nah itu ya kita nggak boleh pakai itu. Walaupun misalnya udah syariah gitu ya, tapi untuk sebagai misalnya aset gitu ya, atau komoditas nggak apa-apa kita perjualbelikan kalau memang udah sesuai sama syariah gitu ya. Yang tadi misalnya dia punya backupnya gitu. Gitu sih. Coba angkat tangan yang udah punya marhaba. Ada nggak nih yang punya kripto? Mas Arif, apakah sudah jelas nih Mas pertanyaannya? Ya kalau boleh menambahkan, Ya, ya boleh silakan Pak Banu. namanya inovasi itu bagus-bagus saja. Hmm. Yang paling penting tadi kita tuh tahu batasan halal haram gitu. Jadi jangan sampai juga kita tertipu oleh kulit gitu. Banyak banget hari ini misalnya saya ketemu beberapa perusahaan yang nggak pernah ngaku syariah tapi perilakunya sangat syariah. Hmm. Gitu. Saya misalkan kebetulan saya pernah ngisi workshop gitu ya tentang keuangan syariah di sebuah perusahaan logistik gede, salah satu yang terbesar di Indonesia. Pas saya ngobrol sama salah satu komisarisnya, sama yang dia juga mewakili owner, dia bilang, kredit atau pembiayaan di atas sekian puluh miliar mesti akadnya syariah. Tapi dia nggak pernah mengklaim dirinya perusahaan syariah. Jadi nggak harus juga yang, atau sebaliknya bisa jadi yang di syariah juga nggak sepenuhnya halal. Makanya kalau bank syariah misalkan ada laporan kepatuhan syariah kan tetap aja ada fraud, ada apa kan nggak mungkin ini fraudnya syariah kan nggak mungkin ini fraud syari gitu kan nggak ada gitu. Tapi kita bisa lihat sejauh mana dia comply secara syariah. Jadi yang paling penting kita sebagai muslim ini punya cara berpikir yang benar. Halal haram itu di masa kita ini harusnya kita yang yang punya saringan sendiri kan, akhirnya keputusan investasi kan kita kan sendiri gitu. Misalkan ada datang kayak marhaba, kita cek dalami produknya kayak apa, terus kalau kita belinya buat apa, sebutlah itu halal. Terus kita niatnya juga trader juga, jual beli ngambil margin gitu. Ya beli saham aja lebih jelas ya nggak sih? Atau memang kita niat
mendalami, memegang dalam jangka panjang dan seterusnya. Rasanya nggak ada hari ini orang megang kripto terus niatnya jangka panjang, kayak nggak ada ya. Orang begitu turun aja deg-degan ya nggak. Dulu satu koin sekian ratus juta terus turun 300 juta dalam satu hari. Wah, itu yang cuma punya 0,00001 koin udah pusing gitu. Saya kira ini penting ya, kita tuh mesti punya. Jadi kalau saya juga belum belajar seksama tentang marhaba, tapi kalau emang dia punya underlying aset, jumlahnya juga jelas, kepentingannya juga jelas. Kan yang paling penting itu kepentingan ya, makanya orang nyebut cryptocurrency itu namanya traders money. Kalau tadi uang itu government money. Kenapa disebut traders? Karena kan kesepakatan antar kita yang mau bersepakat. Kalau kita nggak sepakat kan nggak bisa. Ya. Kita sepakat jual beli pakai daun kan juga bisa ya nggak sih? Yang penting daun tertentu ketika kita, misalkan kita punya ini nih pasar nih, kita jual beli pakai daun ya, ini daun bambu segini, daun ini segini kan bisa ya. Yang penting nanti pas kita keluar, daun itu bisa dikonversi lagi ke uang yang disepakati otoritas. Nah ini kan ada komunitas, berapa juta orang bersepakat pakai mata uang itu. Bersepakat dalam hal apa? Untuk kepentingan apa? Kan itu kuncinya kan. Nah ketika para pedagang ini bersepakat satu dengan yang lain, ya kan kenapa saya mau beli Bitcoin? Karena saya tahu saya bisa pakai. Misalnya untuk transaksi. Emang saya perlu kok, karena untuk bayar ini akan lebih simpel gitu. Saya perlunya hari Sabtu, hari Minggu nih transfer ke Amerika. Bank tutup kan? Yang bisa 24/7 apa? Ya salah satunya kan Bitcoin misalnya gitu. Nah, misalnya saya punya anak kuliah di MIT gitu. Dia harus bayar apartemen udah nunggak kalau nggak diusir gitu. Saya transfer pakai bank, nunggu hari Senin ya nggak bisa jalan itu. Saya beli Bitcoin aja, saya transfer ke anak saya, nanti anak saya menguangkan lagi jadi dolar untuk dilakukan. Kan ada kepentingannya kalau begitu kan. Mungkin ada judul kata darurat misalnya di situ. Tapi poinnya sekali lagi, karena ada kesepakatan di level, kayak kalau ada kayak inisiatif semacam marhaba, sepanjang tadi syarat-syarat halalnya dipenuhi. Ya, kan hidup kita di dunia abu-abu nih ya, makanya pahami. Kita tuh nggak hitam putih, dunia finansial, dunia muamalah itu tidak hitam putih, abu-abu. Makanya FEB itu abu-abu. Kalau Fasilkom kan ini Barcelona kan ya. Kalau FEB abu-abu. Abu-abu itu ada abu-abu tua, abu-abu muda ya nggak sih? Kalau banyak hitamnya jadi abu-abu tua. Kalau banyak apa namanya putihnya jadi abu-abu muda gitu ya. Disesuaikan aja lah. Tugas kita menghindari yang haram sebisa-bisa. Gitu. Nah kalau ada inisiatif yang baik dan dia bisa menjamin ini halal, basisnya A, B, C, D, E. Terus kita terima ya boleh. Kalau kita nggak terima ya nggak bisa juga. Apalagi kadang-kadang mereka juga cuma ikut-ikutan tren aja. Pas didalami nggak kelihatan juga. Ya, Mungkin harus didalami ya. Kira-kira itu. betul Pak Banu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Banu. Sekarang saatnya kita masuki sesi terakhir. Ya, ini pendapat terakhir dari kedua pembicara. Pak Banu, boleh menyampaikan duluan, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, yang pertama harus kuat di hati kita sebuah keyakinan bahwa agama ini agama yang relevan selalu dengan apapun permasalahan umat sampai hari kiamat. Sehingga harus ada penjelasan syariah atas segala sesuatu. Ketika kita ingin hidup kita lebih bersih, maka kita harus menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Allah mengharamkan sesuatu karena sesuatu itu buruk buat kita. Allah menghalalkan sesuatu karena sesuatu itu baik buat kita.
Allah yang menciptakan alam semesta ini paling tahu tentang alam semesta, tentang kita manusia dibanding kita sendiri. Nggak mungkin si pencipta itu nggak lebih ngerti daripada yang diciptakan. Sehingga aturan yang datang dari Allah, Quran, Sunnah, hadis sahih tentang dagang itu, tentang bisnis itu kita bisa temuin lebih dari 6.000 ayat-ayat Al-Quran yang membahas ekonomi itu kita bisa kumpulin jadi 4 juz tuh, dari kisah Nabi Yusuf, kisah Qorun, larangan riba, anjuran menulis dalam utang piutang dan seterusnya, itu sebanyak itu. Jadi kita insya Allah tidak akan pernah kehilangan pegangan. Yang kedua, jangan pernah kita membiarkan diri kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sama jeleknya. Sesuatu halal kita bilang haram nggak benar, sesuatu haram kita bilang halal juga nggak benar. Al-halalu bayyinun, wal-haramu bayyinun. Tengah-tengahnya ada syubhat. Kalau masih syubhat ya sebaiknya dihindari. Karena nggak terang benderang. Yang ketiga, terkait kemajuan zaman ini. Tentu kita tahu dunia berubah dengan sangat cepat. Saya lah orang yang merasakan, saya sendiri maksudnya, dari dulu saya seumuran kalian masih pakai pager tuh. Sampai kemudian saya punya Nokia pisang, punya Ericsson T10 yang zaman itu keren banget, masuk ke era BBM. Hari ini ke smartphone yang OS-nya luar biasa gitu. Itu cuma 30 tahun terakhir kali ya, 20 tahun terakhir. Dunia itu bergerak begitu cepat. Jadi jangan sampai umat ini juga ketinggalan. Gara-gara mengharamkan terus nggak mau sama sekali gitu. Itu juga salah. Karena ini kan cuma platform ya. Ini alat. Alat itu banyak kebaikannya. Laptop kalau dipakai buat kerja baik ya jadi kebaikan. Kalau buat main game online, judi online ya jadi haram ya nggak? Sama-sama laptop, sama-sama HP. Nah, blockchain itu ya teknologi harus kita kuasai. Umat ini harus menguasai ya. Atau bahkan yang lebih advance lagi dan seterusnya, karena Islam itu harusnya bisa mewarnai setiap urusan kita dan kita disuruh berislam secara kafah, keseluruhan. Jadi jangan anti teknologi, jangan anti kemajuan, tapi fahami itu dan jadilah muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar. Saya kira itu, Mas. Terima kasih. Masya Allah, Pak Banu. Sangat bermanfaat, Pak, kata-katanya. Oke, silakan, Mbak Rifka. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, perkembangan teknologi emang suatu keniscayaan yang mungkin tadinya awalnya nggak ada saham gitu ya, nggak ada suku, terus ada. Jadi kedepannya bakal ada inovasi-inovasi baru gitu ya. Nah, sebagai Muslim tentunya tadi kita harus berlandaskan sama syariah gitu ya, aturan-aturan syariah ketika misalnya suatu misal instrumen keuangan baru muncul gitu ya. Nah, itu tugas kita sama-sama belajar gimana apakah itu dapat memberi masalah buat kita ataupun sebaliknya. Nah, itu kembali lagi keputusan kita untuk menggunakan atau membeli itu tergantung dari hasil hasil dari telaah kita gitu terhadap suatu teknologi. Tapi ya betul banget tadi apa yang dibilang Pak Banu, jangan anti banget karena memang dalam Islam juga sangat men-encourage ya, sangat mendukung sesuatu yang bisa memberikan masalah gitu buat kita. Nah, selama ini kan juga kita teknologi banyak banget ibadah kita bahkan dibantu dengan teknologi, kita bisa belajar dengan teknologi gitu kan ya. Jadi ketika misalnya nanti ada instrumen yang baru, nah itu tugas kita untuk belajar dan bisa jadi nanti yang tadinya tidak syariah gitu ya bisa kita inovasikan menjadi lebih syariah gitu ya sesuai dengan aturan syariah. Nah, cukup mungkin itu. Jadi insya Allah mungkin ke depannya teknologi akan semakin berkembang gitu ya. Jadi emang tugas kita juga sama-sama belajar dan juga bisa memanfaatkannya dengan baik gitu ya untuk mendukung misalnya ibadah kita dan juga kemajuan ekonomi kita gitu. Baik, Mbak Rifka.
Terima kasih banyak kepada Pak Badu dan Mbak Rifka telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Hasil diskusinya memuaskan menurut saya ya. Kalau gitu mari kita akhiri acara ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.